Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefar Hidayat. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuraini. Perkenalkan, nama saya Aulia Arindi. Perkenalkan, saya Nisrina Nur Ajijah. Nama saya Muhammad Denopin Adiupa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Desta Muhammad Ariel. Sebelumnya Ibu mohon maaf, kita presentasinya tidak bisa langsung karena ada kendala yang terjadi. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia secara resmi terjadi pada tahun 1945 dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, pada tahun ini banyak kejadian penting bagi bangsa Indonesia. Salah satunya perginya pasukan Jepang. Pada tahun 1945, kekaisaran Jepang mulai beroperasi untuk melepaskan Indonesia atas kekalahan Jepang terhadap pasukan sekutu. Keluarnya pasukan Jepang dari tanah air membuat wilayah Indonesia dalam kondisi vakum, di mana tidak ada bangsa yang sedang menguasainya, meskipun bangsa Belanda yang tidak sabar untuk kembali mengambil kekuasaan di tanah air. Nah, pada 14 Agustus ini, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Jepang langsung mengeluarkan pasukannya dari tanah air. Hal ini dilatar belakangi dengan diawalinya serangan 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Kehancuran yang disebabkan oleh 2 bom atom ini membuat pemerintahan Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari sekutu. Menyerah tanpa syarat sendiri berarti penyerahan di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah, yakni pihak Jepang. Menyerahnya Jepang kepada sekutu pada Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia Kedua. Pasukan sekutu. Pada tanggal 24 Agustus 1945, pasukan sekutu mendarat di Sabang. Meskipun Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanah air, Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Indonesia langsung memformasikan TNI atau Tentara Negara Indonesia untuk melawan ancaman yang ditunjukkan oleh sekutu. Pertentangan meningkat menjadi insiden yang akhirnya menjadi peperangan di Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebenarnya masih banyak lagi kota-kota yang menjadi tempat terjadinya insiden, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 kota saja. Yang pertama terjadi di kota Surabaya. Kedatangan pasukan sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Maladi memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Hal ini terjadi karena tentara sekutu membebaskan tahanan di penjara Kalisosok, menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan gedung Internetyo. Para pemuda pun melawan dan menimbulkan pertempuran bersenjata yang menewaskan Brigjen AWS Maladi. Selanjutnya, ada pertempuran Medan Area. Konflik ini terjadi pada 13 Oktober 1945 hingga April 1946 di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pada 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan Ted Kelly, tentara Inggris yang diikuti pasukan sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat menjadi NICA, berupaya mengambil pemerintahan kota Medan. Insiden terjadi ketika NICA melepas rencana merah putih milik seorang remaja Indonesia. Bermula dari situ, pertempuran kemudian terjadi pada 13 Oktober 1945. Pada 10 Desember 1945, sekutu mencoba menghancurkan konsentrasi TNI di Trepes. Insiden ini dikenal sebagai peristiwa Medan Area. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan NICA atau Belanda. Sebelumnya, pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar selambat-lambatnya 29 November 1945 Bandung harus dikosongkan.
namun itu tidak dihiraukan oleh para pejuang. Selain berjuang mengangkat senjata, rakyat Indonesia juga berjuang melalui cara diplomasi. Sebenarnya banyak sekali perundingan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, namun hanya akan menjelaskan 3 saja supaya tidak banyak waktu terbuang. Yang pertama, perundingan Liga Jati. Sesuai dengan kesepakatan perundingan Jakarta 7 Oktober 1946 diselenggarakan perundingan Liga Jati ini di bawah pengawasan Lord Killen, seorang diplomat Inggris. Perundingan Liga Jati atau perundingan Kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Selanjutnya ada perundingan Romerijnen. Romerijnen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari keluarga pemimpin delegasi Muhammad Roem dan Herman van Rompuy. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Selanjutnya, meja bundar atau konferensi meja bundar, sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda dan BFO atau disebut juga Bijeenkomst voor Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati 1947, Perjanjian Renville 1948 dan Perjanjian Romerijnen 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.